Halo Bor, kembali lagi di Riba, review berita bareng gue si ahli Riba. Oke, langsung aja kita masuk berita pertama. Berita pertama ini ada berita dari seorang anak muda pemberani yang berani mengkritik pemerintah, tepatnya di daerah Lampung. Pemuda ini namanya si Bimo. Jadi si Bimo ini mengkritik kinerja pemerintah Lampung nih. Dari selama dia hidup di sana, tuh kayak nggak ada progres, mulai dari jalan-jalan yang rusak, dibiarkan bertahun-tahun, belum lagi dengan layanan-layanan lainnya seperti pendidikan dan lain-lain. Pokoknya si Bima ini nih bener-bener mengkritik banget lah. Buat gue sih ini wajar, karena dia sebagai warga negara Indonesia dan mungkin dia sebagai penduduk asli Lampung sana perlu mencurahkan apa yang menjadi keluh kesah dalam hatinya nih. Namun kritik Bima ini nih rupanya memantik amarah pejabat-pejabat di Lampung nih. Salah satunya jadi ada yang melaporkan Bima ini atas pencemaran nama baik lewat UU ITE. Biasalah pejabat kita tuh kalau nggak dikasih fakta, dibuka fakta, panas, langsung mau merasa dirinya power. Namun bodohnya pejabat kita ini nih, ini masih bener ya, gue jadi pejabatnya sih malu banget sih. Jadi si Bima ini ceritanya lagi ada di luar negeri, di Australia. Justru pemerintah Australia ini ngasih visa proteksi ke Bima gitu. Bahkan menawarkan dia menjadi warga negara Australia. Sekarang kalau lu dikritik tiba-tiba pengen menjebloskan si Bima ini ke ranah hukum, sekarang dia punya backingan, punya power. Harusnya tuh mikir sampai situ. Pejabat-pejabat sana juga. Lagian tuh apa yang dilakukan si Bima ini nih bukan kriminal. Dia membuka fakta, menyadarkan kalau bertahun-tahun emang infrastruktur di Lampung itu gak kunjung membaik, dan ini juga diamini warganet lainnya yang berada di Lampung. Harusnya tuh pemerintah daerah setempat tuh jangan baper, berkaca, malah ini mau dibawa ke seret hukum. Sekarang kalau si Bimanya milih jadi WNA Australia, apa bisa lu narik hukum gitu aja, pengen memproses hukum aja, dilindungi oleh Australia loh dia. Jangan sembarangan, udah gitu kita tahu sendiri. Apa sih hukum kita di sini? Kocak, masih banyak bercandanya lah. Susah jadi kalau mau ditarik ke hukumnya. Makanya yang ada tuh harusnya tuh berkaca, ya perbaikilah. Masih syukur ada yang kritik. Kalau nggak ada yang kritik, ini enak dirimu pada nggak bisa ngabisin anggaran. Oke Bor, sekarang masuk ke berita kedua. Di berita kedua ini ada berita yang cukup wadadidau buat gue sendiri. Di suatu daerah, Oke, nggak langsung aja. Jadi ada berita ini di daerah Sumatera Barat, lebih tepatnya di pesisir Sumatera Barat. Jadi ada kelompok warga yang melakukan razia tempat hiburan malam. Ketika melakukan razia itu Bor, ujuk-ujuk mereka nyeret 2 wanita, dipersekusi, diseret, dicemplungin ke laut. Aduh, itu gimana ya? Emang kita puasa tuh butuh ketenangan dalam beribadah, kenyamanan. Ya tapi kalau dengan cara mempersekusi kayak gitu, apakah itu menunjukkan moral kita sebagai bangsa yang beragama? Enggak juga dong. Apalagi setelah dipersekusi nih, ketika usut punya usut, ternyata wanita ini adalah pengunjung, bukan pekerja. Lu gila gak sih lu? Kebayang gak sih lu? Betapa malunya tuh yang nyeret-nyeret itu. Ya anehnya sih satu gue ya, kenapa di zaman sekarang ini masih ada gitu praktik-praktik seperti itu. Main persekusi, main apa. Setahu gue ya, bahkan ya di Arab pun tuh sebenarnya ada banyak batasan-batasannya sebenarnya sekarang justru agak mengendur gitu untuk memfasilitasi perbedaan lah, katakanlah seperti itu. Ini kan caranya terlalu barbar banget ya, benar-benar cara jadul. Oke, kalau kita mengacu untuk menjalankan kemurnian agama, harusnya kan nggak gitu juga. Bisa dengan dakwah, masuk dulu lah pelan-pelan.
Dan udah gitu ditanya dulu, dia pekerja apa pengunjung. Sekarang kalau pengunjung dia datang, ya belum tentu dia Islam juga gitu. Kalau dia non, ya hak dia ingin mendapatkan hiburan malam gitu dong. Makanya nih, gue bingung nih, yang kayak begini tuh masih terjadi di negara kita nih. Ya wajar lah, negara kita kan, ya masih banyak pada daunnya. Nah, kejadian ini akhirnya udah ditangani pihak berwajib nih. Polisi sekarang sedang menelusurin nih siapa dalangnya, provokatornya, ya dan lain-lain dah. Ya semoga aja sih ada keadilan juga. Ya karena buat gue sih, ya gue kalau dituduh, gue sebagai pengunjung dituduh pekerja situ, gue juga nggak terima gitu ya kan. Ya mudah-mudahan apa ya, kita tuh banyak belajar lah, kita banyak terbuka dengan pemikiran-pemikiran baru. Kalau ingin sesuatu tuh caranya nggak perlu yang barbar, nggak perlu yang keras, come on lah, kan bisa heart to heart gitu. Persuasinya dengan cara manusiawi lah, nggak perlu main ditarik diceburin ke laut lagi. Gue nggak tahu udah kalau ke sumur tuh, aduh. Oke Bor, sekian riba pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, kalau lu punya pendapat lain dengan gue, bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di Riba Review Berita berikutnya bareng gue si Ari Riba. Bye-bye.